Halo penonton, kita ketemu lagi di Tadarus Ramadan. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang perempuan dan kepemimpinan dengan Teh Neng Dara Afiah dari seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam pertemuan terakhir, beliau, Teh Neng, sudah menjelaskan secara sangat gamblang bahwa sebetulnya persepsi tentang pria itu adalah pemimpin dari perempuan dan perempuan seharusnya menjadi pihak yang dipimpin oleh pria, itu sebenarnya problematik secara logika, secara ajaran dan seterusnya. Nah, saya ingin melanjutkan pembicaraan itu dengan Teh Neng, ya. Teh Neng, kita lanjutkan pembicaraan kita sebelum ini ya, Teh. Ya. Jadi gini, sebetulnya ada sebuah persepsi umum nih tentang pria itu memang superior daripada perempuan. Memang Allah menciptakan Adam yang lebih dari Hawa gitulah kira-kira, ya. Jadi dalam hal ini prialah yang memang layak memimpin, prialah yang menjadi kepala rumah tangga, prialah yang menjadi pemimpin politik dan seterusnya. Ya. Nah, jawaban Teh Neng apa soal ini? Jadi memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum awliya'u ba'd. Jadi bima faddala. Jadi dipandang laki-laki atau pria punya keutamaan. Nah, keutamaannya itu yang sering ditafsirkan oleh para mufassir klasik terutama adalah tentang al-aql. Jadi pria dianggap punya kekuatan logika yang lebih daripada perempuan. Nah, sekarang kekuatan logika itu bisa dibantah. Jadi dulu Kak Ade, waktu saya kuliah S1 maupun S3 ada mata kuliah logika. Itu setiap mata kuliah logika saya dapat A excellent, A plus gitu ya, kayak begitu gitu. Sampai S3 saya dapat A, sampai ada yang menelisik tentang saya gitu, Neng Dara, kenapa ya Anda itu pelajaran mata kuliah logika itu selalu tinggi? Kamu mungkin dulunya belajar mantik di pesantren. Apa itu? Mantik itu logika. Oh. Saya ingat-ingat, iya, saya belajar mantik pada ayah saya waktu saya SMP dan SMA. Jadi yang ingin saya katakan di dalam perihal ini, kelebihan yang sering dimaksud adalah karena pria dianggap punya kekuatan logika. Sekarang itu tidak terjadi lagi. Banyak perempuan yang jauh lebih logis daripada pria sekarang ini. Gitu. Berapa banyak guru besar, berapa banyak sarjana ya gitu. Itu kalau tidak mengutamakan logika, mereka nggak bakal lulus itu. Sekolah tinggi-tinggi itu. Jadi itu bisa dibantah kekuatan logika itu ya. Yang kedua adalah al-hazm. Al-hazm itu tekad yang kuat. Jadi kira-kira pria itu dianggap orang yang punya tekad gitu ya, yang punya kemauan yang kuat. Sekarang itu perempuan itu banyak orang yang fokus dan punya tekad yang kuat, banyak sekali. Di kelas saya ngajar beberapa kelas, itu perempuannya pinter-pinter gitu ya, lebih konsentrasi, kalau ngomong powernya itu kuat gitu ya. Sementara pria tuh menye-menye gitu ya, menye-menye, ngomong tuh juga nggak jelas gitu. Jadi al-hazmnya di mana ini gitu kan, kayak gitu. Jadi itu al-hazm. Jadi al-hazm, al-azm, al-aql, juga keteguhan atau al-azm ya, keteguhan gitu. Jadi dipikirnya hanya pria yang punya keteguhan, enggak, perempuan juga punya keteguhan gitu ya. Terus juga ada kemampuan menulis dan keberanian. Jadi istilah dalam bahasa Arab al-kitabah dan al-furusiyah, al-furusiyah wa al-rami. Jadi kemampuan mencatat. Jadi dikiranya hanya laki-laki yang punya kemampuan mencatat. Jadi kemampuan itu yang dipandang sebagai kualifikasi pemimpin. Dan kualifikasi itu ada pada perempuan. Dan banyak perempuan yang punya kemampuan kualifikasi seperti itu. Jadi yang dipandang kelebihan itu ya, yang sering ditafsirkan oleh para mufassir yang pria juga gitu, itu gugur dengan kualifikasi yang tadi, karena kualifikasi itu juga dimiliki oleh perempuan. Jadi
banyak perempuan yang bisa menjadi pemimpin dengan kualifikasi yang tadi saya sampaikan. Anda nggak setuju kalau dibilang misalnya perempuan lebih emosional, lebih lebih main di emosi, itu enggak ya? Nah, tetapi begini, orang yang emosional itu bukan berarti buruk, ya. Sekarang kita harus menyeimbangkan satu sistem pendidikan yang dimana kekuatan akal dan kekuatan hati atau emosi itu juga harus seimbang. Kita harus mengutamakan itu, karena misalnya kesenian itu kan bukan soal logika, ya. Tapi soal rasa, soal hati. Keimanan juga bukan soal logika, tapi juga soal rasa atau soal hati. Kepekaan juga bukan soal logika, tapi dia soal hati. Jadi menurut saya sekarang ini memang kita seringkali perempuan distereotipkan sebagai emosional dan laki-laki rasional. Sebenarnya stereotip seperti itu tuh tidak baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Buat saya, kesempurnaan seorang manusia, baik laki-laki dan perempuan, adalah keseimbangan antara logika, ya, kekuatan logika, dan juga kekuatan emosi atau rasa pada saat yang bersamaan. Dia tidak boleh dikotomikan, tetapi dia harus menjadi sesuatu yang holistik, integratif, ya, pada diri manusia. Karena itu kesempurnaan manusia bisa dicapai baik laki-laki maupun perempuan melalui dua aspek itu. Pada pertemuan sebelum ini, Teteh itu menyebut soal contoh pemimpin perempuan Ratu Balkis, kan? Nah, tapi kan kemudian dalam sejarah Islam, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad, itu laki-laki, sahabat-sahabatnya laki-laki, ya. Kemudian khalifah-khalifah laki-laki, ilmuwan-ilmuwan itu laki-laki semua. Tidakkah itu terkesan bahwa dalam dunia Islam memang pria cenderung untuk berada di posisi yang lebih atas, ya? Itu bukan hanya di dalam narasi sejarah Islam saja, ya, tapi di dalam dunia ilmu pengetahuan juga demikian. Tetapi sesungguhnya banyak hal yang tidak tertulis, Kak Ade. Banyak hal yang tidak tertulis. Narasi-narasi itu kan history, bukan her story, ya. Namanya his, ya laki-laki, ya. Ya his, ya laki-laki, gitu. Jadi sejarah yang ditulis adalah sejarah para pria, gitu. Sementara yang her story, sejarah perempuan, itu memang terkubur, ya. Terkubur dan tidak ditulis, gitu, ya. Terkubur, dan mungkin juga karena para sejarawannya juga bukan perempuan, ya, kayak begitu, gitu. Tetapi misalnya di dalam Al-Quran nih, Kak Ade, ada sejumlah perempuan yang saya ingin mengatakan dia mungkin sebagai nabi sebenarnya. Misalnya perempuan istrinya Fir'aun, namanya Asyah, ya, namanya Asyah. Dialah yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang memungkinkan Musa masih tetap hidup. Nah, itu dinarasikan di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, belum lagi misalnya saya kebetulan sekarang lagi tadarus, Kak Ade, ya. Tadarus pribadi saja, gitu. Ingin membaca ulang peran-peran sahabat perempuan pada zaman Nabi, dan itu ternyata banyak. Ternyata itu banyak, itu yang tertulis hanya beberapa saja, yaitu misalnya jangan lupa loh, Siti Hadijah itu orang yang pertama kali mengakui Muhammad sebagai nabi. Ya. Jadi yang mengakui kenabian Muhammad itu perempuan, ya, selain tentu saja Abu Bakar As-Siddiq dan juga sepupunya, ya, Sayyidina Ali, gitu. Tapi perempuan pertama-tama, ya. Terus juga ada ada Siti Aisyah, ya, perawi hadis yang terbanyak dan seorang yang sangat dicintai oleh Nabi karena kecerdasannya. Juga ada Siti Fatimah yang sering saya sebut-sebut, ya,
orang yang anak yang sangat dicintai oleh Nabi karena kesalihannya, misalnya kayak begitu. Dan banyak perempuan-perempuan lain pada zaman tabiinnya ya sebenarnya gitu. Tapi saya belum waktunya untuk menyebutkan satu persatu nama dan peran-peran yang dilakukan. Bahkan ya di dalam sejarah nih Kak Ade, penyumbang wakaf terbesar ya pada masjid-masjid bersejarah dalam sejarah Islam itu perempuan. Oh. Jadi yang kaya itu perempuan gitu ya, yang pemilik harta itu perempuan karena mereka lah para pemberi wakaf terbesar. Luar gitu. biasa. Jadi luar biasa sebenarnya. Hal ini yang tidak diungkap. Jadi saya kira menguburkan potensi perempuan, apalagi untuk menjadi pemimpin, itu sebenarnya menguburkan kemanusiaan. Menguburkan kemanusiaan dan juga menguburkan potensi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki kepada kita semua. Rasanya memang sejarah perlu ditulis ulang, menjadi her story, bukan lagi cuma history. Dan Teh Neng akan berada di garis terdepan ya di situ ya. Insya Allah. Kita dukung. Jadi terima kasih buat penjelasan yang luar biasa mencerahkan ini. Mudah-mudahan ini membuka pikiran kita semua, pikiran para penonton, dan mengubah mitos-mitos yang ada selama ini tentang perempuan, pria, dan kepemimpinan di dunia ini. Terima kasih Teh Neng. Sama-sama Kak Ade, sama-sama. Mari. Ya.